akan hadirkan untuk penghargaan yang pertama dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Baik, kategori Grand Property and Bank Awards adalah penghargaan tertinggi dalam ajang Indonesia Property and Bank Awards. Penghargaan ini dianugerahkan kepada sosok perusahaan atau instansi yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan industri properti dan perbankan di Indonesia. Dengan pencapaian yang berdampak luas, inovasi berkelanjutan dan komitmen terhadap pertumbuhan sektor properti, penerima penghargaan ini menjadi simbol inspirasi dan teladan bagi seluruh insan properti dan perbankan nasional. Bagus sekali, kita akan hadirkan berikut ini untuk kategori berikutnya. Dan kita akan hadirkan siapakah beliau, ini dia dalam tayangan berikut ini, silakan. Ya, kami berikan penghargaan kepada Bapak Hashim Joyo Hadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan yang akan diwakili oleh Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Fahri Hamzah selaku anggota Satgas Perumahan untuk dapat menerima penghargaan sebagai tokoh utama pendorong penyediaan rumah rakyat. Ya, baik, kami persilahkan kepada Bapak Fahri Hamzah untuk naik ke atas panggung dan menerima penganugerahan langsung dari Bapak Indra Utama dan juga Prof. Roy Sembel. Kami persilahkan. Baik, setelah ini kami persilahkan kepada Pak Fahri Hamzah untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, Pak. Izin, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, tadi saya koreksi nama Pak Hashim itu pakai H. Jadi HSHIM. Karena saya tiba-tiba diminta mewakili beliau. Jadi saya juga harus mengenal siapa yang saya wakili. Jadi nama beliau pakai Hashim. Hashim ini kalau pakai Y itu versi Indonesia. Tapi karena beliau banyak di luar jadi HSH, versi Eropa kira-kira begitu. Beliau tiba-tiba berhalangan dan mengucapkan salam kepada teman-teman karena beliau tidak bisa hadir dan mengucapkan selamat kepada Pak Indra, Pak Roy. Mudah-mudahan acara yang monumental ini bisa terus dipertahankan untuk mendorong dan memberikan semangat tadi seperti kata Pak Indra kepada teman-teman di industri perbankan dan properti untuk mendukung kerja-kerja besar kita menata kehidupan kita berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang properti dan perbankan. Jika diizinkan Pak Indra, saya tambah sedikit. Karena di sini juga ada Pak Boni, tentu Pak Hashim diberikan penghargaan ini karena beliau memang setelah Presiden dilantik, setelah Presiden dinyatakan terpilih oleh KPU bahkan sebelumnya, beliau membentuk Satgas Perumahan yang langsung menunjuk Pak Hashim sebagai saudara beliau dan juga anggota pimpinan daripada Partai Gerindra untuk menjadi ketua dari Satgas Perumahan yang beberapa teman di sini adalah anggota aktif. Ada Pak Boni yang bertugas hari-hari mengkoordinir pertemuan-pertemuan Satgas Perumahan. Banyak juga ada Pak Joko termasuk yang rutin hadir, Pak Nixon,
dari BTN, ada Pak Kobalen sebagai sekretaris, dan saya sendiri. Dan waktu saya diajak oleh Pak Boni, karena pada waktu itu kami adalah tim sukses dan kita adalah juru bicara presiden. Waktu saya diajak karena saya mengatakan bahwa cara kita menegakkan public policy itu paling tidak harus melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menuntaskan seluruh regulasi teknis yang diperlukan untuk memasifkan program perumahan itu. Dan itu yang pertama yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Dan sekarang saya kira memang ini ada masalah Bapak Ibu sekalian, kita masih punya regulasi yang labil yang harus kita tuntaskan. Saya mau meriksa misalnya regulasi pertanahan. Itu tidak berkawin dengan regulasi perumahan. Sehingga tidak saja bagi pengembang, tapi juga bagi pemerintah ada kesulitan untuk menata kota pada saat yang sama membangun perumahan. Karena itulah ke depan kita memerlukan penguatan regulatif. Yang kedua itu adalah penataan kelembagaan. Mesti ada lembaga yang memastikan bahwa program perumahan itu berjalan secara masif, tidak saja masif, mencapai tujuan tapi terarah dan tujuannya tercapai di seluruh Indonesia. Karena negara kita ini adalah negara besar dan rakyat kita hidup di banyak tempat. Saya ingin sebelum yang ketiga, saya ingin menegaskan tentang rakyat kita ini Pak. Kebetulan saya Pak Indra kemarin mengecek data kepada BPS. Karena angka backlog itu masih banyak perbedaan pendapat Bapak Ibu sekalian. Jadi data DTSEN itu menyebutkan bahwa angka backlog itu diukur dengan cara seperti ini. Begitu para pensensus masuk ke rumah, didata dulu rumah itu layak apa tidak layak. Kalau dia layak ditanya, yang punya rumah itu rumah sendiri atau bukan rumah dia. Kalau bukan rumah dia dan ditanya apakah dia punya rumah di tempat lain dan dia tidak punya, maka itu masuk ke dalam backlog pertama, yaitu backlog kepemilikan. Tapi kalau rumah itu misalnya sudah tidak layak dan disebut apakah itu punya rumah dia dan dia mengatakan iya, maka itu disebut sebagai backlog tidak layak. Nah, ada satu backlog yang jarang kita sebut, yaitu backlog dari orang yang waktu masuk ke rumah itu tidak layak, sudah tidak layak, waktu ditanya ternyata itu bukan rumah dia. Ini sebabnya, ini ada jumlah 6 juta keluarga Pak. Dan 6 juta inilah yang sering membingungkan di mana letaknya dia. Apakah dia ini masuk dalam backlog kepemilikan atau backlog kelayakan? Ternyata dia dua-duanya. Dan yang 6 juta inilah yang paling miskin Pak. Mungkin berada di desil 1 sampai 3 kira-kira begitu. Paling bawah, sudah tidak punya rumah, tinggalnya di rumah yang tidak layak lagi. Terhadap orang ini adalah orang yang miskin ekstrim istilahnya itu, bahkan bantuan renovasi pun belum tentu bisa menyelesaikan Pak. Sebab rumah yang dia huni bukan rumah dia. Nah, kita sedang mencari formula yang lebih cepat supaya masyarakat kita itu betul-betul bisa keluar dari garis kemiskinan secara masif. Ada 6 juta keluarga yang tidak saja mengalami backlog kepemilikan, tapi backlog tidak layak. Dia tinggal di rumah yang tidak layak, tapi pada saat yang sama rumah yang ditinggal itu bukan punya dia. Nah, inilah PR-PR regulatif yang nanti kita harus selesaikan dan kemudian kelembagaan yang kita masifkan supaya efeknya betul-betul ke seluruh Indonesia. Baru yang terakhir kita melaksanakan program-program yang lebih masif dan lebih orientasinya baik. Nah, kami ingin menutup dengan menceritakan riwayat munculnya 3 juta rumah itu. Karena itu adalah diskusi dan disebut oleh Presiden sebagai janji kampanye. Karena sudah menjadi janji kampanye, maka ini harus kita tepati.
bahwa membangun 3 juta rumah itu adalah kewajiban kita, terutama selama Pak Prabowo menjadi presiden. Itu sebabnya kita ingin menggunakan segala kekuatan kita dan segala sumber daya kita untuk memenuhi segala cara untuk mendapatkan anggaran, pendanaan dan sebagainya untuk menyelesaikan problem perumahan yang begitu besar. Saya kira ini PR kita semua Pak Indra, dan kami berterima kasih bahwa malam ini Pak Hashim sebagai Ketua Satgas diberikan penghargaan, dan teman-teman di Satgas yang terus aktif memantau perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia dan juga kawasan permukiman, mudah-mudahan terus bisa bersinergi supaya kita sama-sama ke depan bisa menyelesaikan seluruh PR kebangsaan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Bapak Fahri Hamzah selaku anggota Satgas Perumahan yang tadi sudah mewakili Bapak Hashim Joyo Hadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan sebagai tokoh utama pendorong penyediaan rumah rakyat. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih, berkenan kembali ke tempat duduk.